Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kiranya pujian dan penyembahan boleh berkenan kepada Tuhan, kami diberkati kuasa Tuhan dinyatakan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau persiapkan hati kami sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh menjadi kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi. Kita bersuka cita amin pada hari ini. Siap dengar firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul One Way, satu jalan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17 menjadi ayat emas kita, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Spesifik firman yang telah dikatakan oleh siapa? Oleh Yesus. Itulah yang menjadi hakim mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Apa yang Yesus katakan, firman apa yang Yesus katakan, sehingga firman itu yang menjadi hakim mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18 dikatakan, inilah firman yang dikatakan Yesus, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah firman yang dikatakan oleh Yesus. Karena dosa, manusia harus dihukum. Firman Tuhan jelas berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Jadi jelas saudara, firman Tuhan telah menjatuhkan penghakiman kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya seringkali muncul pertanyaan seperti ini saudara. Apakah ada jalan keselamatan di luar Yesus? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita juga mungkin bertanya-tanya, apakah ada jalan keselamatan di luar Yesus? Pada hari ini tentu kita harus menjawab pertanyaan ini. Dan untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali kepada Alkitab. Amin saudara. Karena Alkitab adalah jawaban dari setiap pertanyaan, termasuk pertanyaan ini. Apakah ada jalan keselamatan di luar Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, di Taman Getsemani ketika Yesus bergumul sebelum ia disalibkan, Yesus berdoa kepada Bapanya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan untuk kedua kalinya Yesus berdoa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kita tahu kehendak Allah bagi Yesus, dia harus meminum cawan murka Allah. Dia harus mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, jika ada jalan keselamatan di luar Yesus, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Amin saudara. Tetapi kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena itu satu-satunya jalan penebusan dosa. Tidak ada jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama sebelum masa pelayanan Yesus
Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Kemudian dikatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, saya percaya keselamatan merupakan karya Allah Tritunggal. Katakan amin. Bapa sebagai yang mengutus, Yesus yang diutus, dan Roh Kudus sebagai yang mengurapi. Di dalam kitab Matius pasal 3 jelas di situ ada 3 pribadi yang muncul secara bersamaan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah Allah Tritunggal. Mari kita melihat setelah Yesus diurapi oleh Roh Kudus, ia diteguhkan oleh Bapa. Dan pasal yang keempat di dalam kitab Matius, setelah diteguhkan oleh Bapa, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Tetapi ketika ia dicobai, saudara, Yesus lulus daripada pencobaan itu. Dan kemudian setelahnya ia baru melanjutkan tugasnya untuk melayani. Dan pada akhirnya, saudara, perkenanan Bapa dan pengurapan daripada Roh Kudus yang memampukan Yesus sampai kepada salib. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, Rasul Petrus berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sekali lagi di dalam firman ini Allah Tritunggal disebutkan secara bersamaan. 3 pribadi dalam satu Allah yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahu, saudara, sumber dan kuat kuasa yang dalam pelayanannya di dalam Yesus adalah Roh Kudus. Allah Bapa mengurapi Yesus yang adalah Sang Anak dengan Roh Kudus. Dan kemudian, saudara, kita melihat dengan satu kepastian, Yesus sendiri berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya kenapa Yesus begitu berani berkata bahwa dia satu-satunya jalan kepada keselamatan. Kenapa Yesus berani berkata kenapa dia satu-satunya jalan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk membaca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. 1 orang tidak sah, 2 orang sah. Lebih dari 2 semakin sah, semakin menguatkan pesannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Artinya dia sedang berkata dia satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa dia berani berkata itu? Karena Bapa sudah memberi kesaksian yang pertama. Ketika Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kesaksian kedua adalah kesaksian Yesus sendiri. Amin, saudara. Ketika dia berkata dia jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itulah 2 kesaksian. Kesaksian Bapa, hanya Yesus yang berkenan untuk menyelamatkan. Kesaksian Yesus, hanya Dia yang dapat menyelamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kitab Taurat, 2 kesaksian. Kesaksian Bapa dan kesaksian Yesus itu membuktikan satu kebenaran yang absolut yang tidak mungkin terbantahkan, bahwa jalan keselamatan satu-satunya hanya Yesus. Katakan amin, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tahu, jangan lupa ada kesaksian yang ketiga. Amin, saudara. Kesaksian yang ketiga ialah kesaksian daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang mengurapi, memberi kuasa atas Yesus. Kesaksian Roh Kudus semakin meneguhkan kebenarannya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah jelas memberi kita pengajaran bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Namun ada pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa Yesus satu-satunya? Kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan mengenai kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan kepada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa Allah hanya dapat dikenal sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Allah tidak terbatas, kita manusia terbatas. Yang terbatas tidak mungkin dapat mengenal yang tidak terbatas. Kecuali Allah yang tidak terbatas menyatakan dirinya pada batasan-batasan tertentu supaya dapat dikenal oleh kita manusia yang terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin melihat Allah secara akurat, kita harus melihatnya sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana Allah menyatakan dirinya untuk dapat dikenal oleh manusia? Saya berikan 3 poin, saudara. Yang pertama, melalui alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya secara universal melalui alam. Di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak permulaan waktu, alam sudah telah mencoba melakukan kontak dengan kita. Dari hari ke hari, dari malam ke malam, Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Saudara, jika saudara melihat ke langit pada malam hari, atau mungkin dari atas gunung, kita akan melihat bulan dan bintang begitu sangat jelas, saudara. Betapa indah dan luar biasanya. Siapa terakhir kali bisa lihat bulan dan bintang dengan cukup banyak di atas, saudara? Ada? Yang suka naik ke gunung biasanya lihat. Kalau di Bandung kayaknya nggak cukup jelas, saudara ya. Ketutup sama asap, sama awan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menikmati matahari terbit dari timur, kemudian matahari terbenam di barat. Itu dilakukan setiap hari. Dalam satu keteraturan menunjukkan ada pribadi yang mencipta dan mengaturnya. Saudara, Allah memperlihatkan keberadaan dan kebenaran tentang dirinya melalui seluruh alam semesta. Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat yang ke-20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, jika saudara ingin mulai melihat Allah, saran saya, saudara nanti malam keluar rumah, lihat ke atas bulan dan bintang. Kalau nggak jelas, naik gunung, saudara. Saudara bisa lihat bulan dan bintang begitu sangat jelas. Semua berbicara tentang kemuliaan Allah. Kalau saudara mau ke pantai nanti, pagi-pagi hari saudara bisa bangun subuh sebelum matahari terbit. Saudara bisa lihat matahari terbit di pantai Pangandaran yang paling dekat, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana matahari terbit dengan indah dan kemudian matahari terbenam pada sore hari. Saudara bisa mengamati semua berbicara tentang kemuliaan Allah. Kita akan terpesona karena semua itu menceritakan tentang
kemuliaan Allah. Tetapi saya mau katakan, mengamati alam itu akan memberikan kebenaran kepada kita tentang Allah. Tetapi hanya sebagian gambaran tentang Allah. Jika kita ingin melihat Allah dengan lebih jelas, maka kita harus melangkah pada poin yang kedua, yaitu melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, Allah adalah komunikator pertama, dan Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui firman-Nya. Allah menciptakan kita supaya kita dapat menerima firman Allah. Saudara, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Melalui Alkitab, Allah menyatakan dirinya untuk dikenal. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Alkitab, firman Allah yang tertulis, ini bukan akhirnya. Katakan, Alkitab bukan akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab akan membawa kita kepada cara yang ketiga yang menyatakan tentang siapa Allah. Dan cara yang ketiga adalah melalui putranya. Katakan sama-sama, melalui putranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemikiran Yohanes selanjutnya menyatakan bahwa Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang dengan sangat serius mempelajari kitab suci, kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-40 demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, tujuan Alkitab adalah supaya kita dapat bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Inilah yang Yesus sendiri katakan. Saya mau melihat fenomena yang terjadi. Saudara tahu saksi Yehova? Saksi Yehova itu sama, saudara. Mereka juga menggunakan kitab suci Alkitab sebagai kitab mereka. Tapi saksi Yehova berhenti hanya sampai Alkitab. Kenapa? Karena saksi Yehova tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak berhenti pada Yesus. Mereka menolak ketuhanan Yesus. Mereka hanya percaya Yesus sebagai manusia biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak dengan orang percaya. Kita berhenti sampai pada Yesus. Amin, saudara. Karena Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tujuan Allah memberikan firman Alkitab, firman Tuhan yang tertulis, supaya kita dapat melihat Allah melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Allah. Dia memperlihatkannya, identitasnya dengan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan bangkit daripada kematian. Yesus memperlihatkan kesempurnaan, memperlihatkan kasih, kebaikan, dan kekudusan. Yesus tidak hanya firman yang telah menjadi manusia, tapi firman itu adalah Allah dan Yesus adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kemudian Yohanes melanjutkan penjelasannya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, saya mengutip tulisan seorang yang bernama Chip Ingram, saudara. Dia menerjemahkan, mentafsirkan ayat ini dengan sangat baik. Dia mengatakan seperti ini, wahyu Allah yang dapat dibaca, disampaikan melalui Musa dan para penulis firman yang lainnya, baik PL maupun PB. Yang kedua, wahyu Allah yang menyatakan hubungan datang melalui Yesus yang telah membuat Allah dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat mengerti tentang Allah, kita bisa membaca Alkitab yang tertulis oleh Musa dan para nabi atau para rasul dalam perjanjian baru. Namun untuk memiliki hubungan dengan Allah, kita harus datang kepada Yesus. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus telah membuat Allah dikenal. Filipi 1 ayat yang ke-19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia adalah Yesus, anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin melihat Allah sebagaimana Allah rindu kita melihatnya, maka lihatlah Yesus. Bagaimana kita melihat Yesus? Lihatlah Alkitab, saudara. Firman Allah yang tertulis melalui Alkitab. Allah menyatakan dirinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang kenapa hanya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Dan jawabannya adalah karena Yesus adalah Allah. Amin. Dan yang kedua, karena Yesus adalah manusia. Inilah kebenaran yang tidak dapat dibatalkan. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan. Kenapa? Karena hanya Yesus yang memiliki dua natur. Dia Allah, tetapi dia juga manusia. Tidak ada pribadi lain yang memiliki dua jenis natur ini, saudara. Sehingga kenapa Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Karena hanya pribadi Yesus, dia Allah yang sempurna, dia manusia yang sempurna. Ini kebenaran dasar yang harus dimiliki oleh orang percaya, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Allah yang berkuasa menyelamatkan. Namun saudara, karena Allah hendak menyelamatkan manusia, maka dia harus menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu harus menjadi daging. Yesus Allah berkuasa menyelamatkan, Yesus manusia berkuasa menebus dosa. Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, ia membebaskan kita yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa membayangkan jika Yesus tidak mati dan bangkit. Mungkin sampai hari ini saya akan takut dengan yang namanya kematian. Tetapi kita harus percaya sebagai orang-orang Kristen, kita bisa memandang kematian sebagai perjumpaan awal kita langsung bertemu dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai Allah tidak dapat mati. Allah harus menjadi manusia supaya Allah dapat mati. Menjadi darah dan daging supaya ia dapat mati. Firman Tuhan berkata, ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Sebagai manusia saudara, Allah mendapat bagian dalam keadaan sebagai manusia. Yaitu apa? Mengalami yang namanya kematian. Manusia mati saudara. Yesus juga mendapat bagian itu. Dia mengalami yang namanya kematian yang dialami oleh manusia. Kenapa Yesus harus mati? Firman Tuhan katakan semua orang takut pada kematian. Dan mati dan maut hanya dikalahkan dengan apa? Kebangkitan. Yesus harus mati dulu supaya didapat bangkit. Jadi saudara, ini pengharapan yang luar biasa. Yang kita awalnya takut dengan mati, tetapi ketika kita melihat Yesus, dia mati, tetapi dia bangkit, dia mengalahkan maut. Itu artinya apa? Kita dapat melihat satu pengharapan yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi takut dengan kematian karena Yesus sudah bangkit. Dan ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Inilah kebenaran yang harus kita terima, yang Yesus hendak sampaikan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhirnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai dengan yang ke-57 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kita melihat para martir, mereka mati dengan tersenyum. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Mereka yang mati di dalam Yesus pun, mereka akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara, mari kita bersama-sama perhatikan kebenaran ini. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa hanya Yesus? Karena dia Allah dan dia manusia. Tidak ada Allah selain Yesus. Kalau saudara mau perhatikan, Allah menyatakan dirinya melalui alam, melalui firman. Dan melalui firman itu kita bertemu dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi bekal, menjadi kebenaran yang saudara terima, simpan di dalam hati. Supaya itu menjadi kehidupan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Firman Tuhan menjelaskan kebenaran bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia yang menyelamatkan kami. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi jelas. Kami punya dasar yang benar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keraguan. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Karena Alkitab menjelaskan segala-galanya. Apa yang menjadi kebutuhan kami akan Allah, akan keselamatan, akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara, menerangi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.